Puja dan puji kita panjatkan kehadapan Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka serah terima dalam rangka penandatanganan dan serah terima surat perjanjian kerjasama antara SMK Negeri 3 Singaraja dengan PT Elektronik Sinergi Nusantara. Adapun agenda pertemuan pada hari ini yang pertama adalah kata sambutan yang nanti disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 3 Singaraja. Selanjutnya setelah sambutan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 3 Singaraja akan dilanjutkan sambutan dari Bapak Dr. Engineering Purnomo Sejati STM Engineering ya. Dan selanjutnya adalah penandatanganan, dan setelah penandatanganan dilanjutkan dengan serah terima. Setelah acara serah terima nanti kita lanjutkan dengan foto bersama dan terakhir penutup. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita ikuti acara pertama adalah pengarahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Singaraja. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Madi. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Engineering Purnomo Sejati SST Master Engineering, Bapak Muhammad Saini SPD MPD, Bapak Okase, Pak Kaprol, KB, Bapak Ibu Guru di DAV yang saya hormati, serta anak-anak sekalian, anak kelas 12 khususnya teknik audiovisual yang Bapak kasihi, sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang luar biasa, serangkaian kegiatan penandatanganan dan serah terima MOU yang akan kita laksanakan antara sekolah kita, khususnya untuk jurusan TAV, dengan PT Elektronik Sinergi Nusantara. Ini adalah kesempatan yang baik dan merupakan awal yang baik bagi kita untuk mengembangkan kompetensi diri kita nanti. Kita memang berharap kerjasama yang kita mulai tidak layu sebelum berkembang. Karena tangan sudah dan sanksi ada apa itu masih. Anak-anak khususnya di hadapan kalian hadir ini sebenarnya sudah motivasi yang langsung kalian lihat. Bapak Dr. Engineering Purnomo, wajahnya sepertinya hanya 11-12 dengan kalian, tapi sudah doktor. Kalau Bapak kan dia raut wajah bagus seperti, tapi kan kan berdua. Beliau ini mantan kepala SMK juga. Di umur 32 itu sudah menjadi kepala sekolah SMK. Bapak memang 32 juga, tapi di SMK. Ini nggak Bapak ceritain pun harus menjadi inspirasi pada kalian. Artinya kesempatan bekerja sama dengan PT Elektronik Sinergi Nusantara ini sekaligus Bapak Purnomo dan Pak Saini hadir itu sudah menjadi bagian penting dari kegiatan MOU ini. Karena setelah ini beliau akan memberikan sedikit kepada kalian hal-hal yang memang dibutuhkan. Anak sekalian, tadi Bapak sedikit berbincang dengan beliau, dan di berbagai kesempatan Bapak sudah sampaikan pada kalian
bahwa jangan hanya puas berkuar-kuar di bawah tempurung kelapa. Kata apa orang? Kata dalam tempurung puas untuk sehebat-hebatnya kalian terlahir dari SMK 3 Singareja, kalau hanya kalian tunjukkan di orang tua kalian, itu tidak akan bermanfaat. Karena orang bilang ini filsafatnya, sebaik-baiknya orang adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lainnya gitu. Yang didiamkan dua gambar politik itu sehingga supaya bisa seperti itu, maka wawasan harus dibuka dan dicari. Sekarang adalah kesempatan untuk itu. Anak-anak kalian kelas 12, tolong beranikan diri kalian untuk mencari pengetahuan, pengalaman di luar lingkungan kecil kalian. Kalau kalian anggap keluar itu hanya Denpasar, itu masih kecil. Nah, sekarang ada kesempatan, ada PT Elektronik ini hadir di sekolah kita, ada kesempatan. Bahkan beliau menceritakan SMK beliau, anak-anaknya itu ditendang ke sana kemari, Kalimantan, Sumatera, tidak hanya di Surabaya. Karena hanya ketika mereka eksis dengan berbagai tantangan itulah mereka akan jadi orang. Ya. Anak-anak sekalian, dalam setiap doa kalian jangan pernah nomor satukan, ya Tuhan berikanlah aku kemudahan, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan kemudahan. Gitu boleh. Maka doa pertama kalian adalah, ya Tuhan berikan aku kekuatan untuk menjawab dan menghadapi segala tantangan seberat apapun. Karena dengan menjawab tantangan-tantangan yang semakin berat, ketika kalian keluar, kalian akan menjadi seorang Gatot Kaca. Hebat kan? Tahu kan Gatot Kaca? Cara ngaji nanti, mohon maaf. Tanpa berani kalian mencemplungkan diri di kawah candra di muka, maka Gatot Kaca tidak akan memiliki tubuh besi. Ya kalian ini kan pula bapak kan tepuk apa sih kawan. Sering ide hijit sih orang tua, Pak, Bu, saya akan keluar, tidak usah pikirkan bekalnya, cukup antarkan saya ke sana, biarkan saya akan hidup kok. Kalian harus punya tekad seperti itu. Tadi Bapak sedikit berbincang, kasihan memang. Banyak sekali anak-anak kita yang sudah dikasih pekerjaan karena jauh dari orang tuanya, dilepas pekerjaannya. Kemudian ketika diambil oleh pihak asing, kalian protes. Barang-barang yang kalian buang ketika diambil, kenapa kalian protes? Kenapa nggak kita ambil? Ya, karena itu dunia kalian adalah dunia yang penuh dengan kecerahan kalau kalian cari. Karena itu nggak memandang putra putri, pokoknya masa kalian adalah jadi 2023 berarti lagi 22 tahun, jadi umur kalian sudah 17 tambah 18 tambah 22 40 sedang. Makanya kalian dianggap sebagai generasi emas. Iya, generasi kan emas tapi di lemari aja. Iya kalau bangga, ngerti maksudnya? Yang belah emas itu abo kalau abon buku, abon super, abo besu, beli jekian dah. Yang lemari jangan emas, paling bikul lagi teman. Artinya anak-anak mumpung Bapak Man memberikan motivasi pedit ya kalian.
jengahan raga bedik keluar, resikonya tinggi. Tapi ketika resiko itu kalian bisa lewati, kalian sing nyadar adi bisa melewati badai. Bahkan orang-orang yang bisa melewati badai tidak bisa menceritakan bagaimana dia melewati badai, sakitnya melewat badai. Itu sebabnya orang-orang bilang badai pasti berlalu. Ya. Berani kan? Udah deh Pak, anak kelas 12 kita 70. Ya, ada dengar Pak berita anak-anak TAV 25 orang keluar daerah untuk PKL. Jak udah mendoakan kalian supaya sukses. Sekali lagi, doa tidak akan pernah terwujud apabila tidak dilakukan. Ya, berani karena. Ya. Jangan khawatir keterampilan saya masih kecil. Jangan khawatir, yang penting karakternya baik. Itu sebabnya malah di lapangan apa orang Pak? Mulailah dengan proses yang baik, akhiri dengan baik. Di perusahaan apapun kalian pasti bisa diterima. Ya, pasti benar. Karena yang pertama dilihat oleh para CEO itu adalah attitude kita. Kan Bapak dan cerita ke saya, attitude is everything. Sikap itu segalanya. Ya. Hard skill itu serahkan sama Pak Purnomo 3-4 bulan beres. Soft skill, ya, soft skill itu anak-anak sekalian sebagai pengantar penandatanganan dan serah terima MOU. Mudah-mudahan ini adalah salah satu titik kita. Selain kesempatan yang lebih besar, seandainya pun kita nggak bisa keluar, kalau MOU ini jalan, akan ada TEFA, Teaching Factory, yang bisa kita kerjakan di sekolah kita. Manfaatkan, ya, manfaatkan. Khususnya bagi kalian yang orientasinya adalah pekerja, apalagi baru wirausaha. Itu anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan, Bapak Ibu guru setiap saat dorong mereka untuk itu. Jangan ya Bapak tuh ketika ketemu kita bersama, istilah Bapak kemarin, untung kan HP. Banyak sih kena duduk Pak Adi tapi saling WA. Dia makan jam, ngomong ya langsung. Dimakan jam. Ya. Makanya Bapak sekarang paksakan dirinya begitu anak Bapak datang, HP lempar. Tapi dia duduk setelah itu. Lempar. Ya, karena Bapak dikejutkan oleh satu pesan Instagram. Jika sekarang Anda mengabaikan anak Anda akan terkejut dia sudah tua juga dan Anda tidak bisa menikmati masa kecil. Ya, terkejut karena biasanya Bapak isi hati. Baik anak-anak sekalian, semangat, gunakan momen ini untuk membakar diri kalian sehingga kremasi maksudnya. Membakar dirinya sekolah lah, ya, dua kemudian nanti boleh membakar, membangkitkan semangat kalian, ya, beranikan diri kalian. Ragu di Bali ini bocah cerita klitut itu petik dia keluar. Kesempatan terbagus itu kan Kalimantan. Pasti kalian dibutuhkan karena Kalimantan akan membentuk smart city. Pasti melihat sing kemau mencemplung yang kanan, ya, jadi mudah-mudahan anak TAV memiliki semangat untuk itu, ya. Yang ngidam mengejar dulu hati, ya. Paling tidak adalah pionir, ya, pionir. Bapak yakinkan kalian sepanjang kepala kita masih melekat di tubuh kita, maka selalu ada jalan untuk mendapatkan makanan. Pasti
pasti. Dan yang sing lapis restoran Jepang alih dan kawang pecel lele yang sing hidang lelenya tahu tempe dan suwun dong suwun nar tahu tempe sekian tahun prosesnya modasi nasi kantongan sing dan tipis sopir ngelak yang mulai pintunya bukain bahkan baju bukain kecuali celana itu nah ayamnya tetapi harus dijalankan ya nanti masih ada ya, terus ya ngordon enak apa mas ya baik itu anak-anak sekalian semangat semangat SMK bisa SMK hebat STEMSI jaya STEMSI mantap DAP itu satu komandan siapa kita? Ada itu. Siapa kita? Ada itu. Ada itu. Semangat luar biasa. Semangat bangga luar biasa. Baik, Bapak akhiri sementara Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dari anak-anak TAP yang Bapak banggakan. Demikian tadi arahan dan semangat yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam penandatanganan ini dapat Bapak garis bawahi. Jangan sampai nanti MOU ini ada MOU ini layu sebelum berkembang. Itu yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Artinya apa? MOU yang telah dilaksanakan, yang telah nanti ditandatangani harus kita laksanakan dan tindak lanjuti, utamanya adalah di jurusan TAP. Nah, untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Purnomo mungkin yang memberikan sambutan mewakili PT Elektronik Energi Nusantara. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dr. Insinyur Ketut Bawah. Ya, terima kasih atas waktunya Pak dan penerimaannya di SMK Negeri 3 Singaraja ini sama Pak Made dan Bapak Ibu guru semua. Dan juga anak-anak TAV SMK Negeri 3 Singaraja. Ya, salam kenal, saya Purnomo Sejati, asalnya Sidoarjo sebelah ya, provinsi sebelah ya, Jawa Timur. Tapi saya sekarang menetap di Jakarta. Jadi saya sudah berkeluarga, anak 2. Profesi saya juga guru, tadi disebutkan juga 5 tahun terakhir kepala sekolah, dan juga saya ada punya perusahaan PT Elektronik Energi Nusantara bersama rekan saya Pak Muhammad Zaini. Baik, tujuan kami datang dan hadir di sini di Bali ini, kami punya motivasi untuk mengembangkan khususnya SDM ya, khususnya sumber daya manusia Indonesia, karena kami ini anak SMK. Saya dulu dari SMK Negeri 3 Surabaya, teknik elektronika juga, Pak Zaini juga elektronika dari Kalimantan Selatan, dan kalau saya lulusnya 2004 ya, 2004, hampir 20 tahun yang lalu, mungkin baru lahir ya, mungkin ya, atau ada yang belum bahkan ya. Iya, jadi dan belakangan mendengar diskusi atau berdiskusi dengan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, termasuk dari SMK Negeri 3 Singaraja ya, tentang tantangan yang dihadapi oleh sekolah khususnya di TAV ataupun khusus di bidang elektronika yang
mendorong kami untuk ikut terjun langsung. Kami ingin berkontribusi untuk tadi mengembangkan SDM khususnya di bidang elektronika. Adapun dari pengalaman saya pribadi, elektronika ini cukup kompleks ya, dan tantangannya atau kompetisinya, jadi di setiap bidang di SMK itu ada karakternya masing-masing. Dan kalau dilihat dari sisi kalau analisis kan analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity sama threat. Jadi kalau dari sisi threat-nya atau ancamannya itu adalah kompetisi ya, salah satunya. Kompetisi elektronika itu internasional. Kenapa internasional? Produk-produk elektronika itu bisa dengan mudah masuk ke Indonesia atau pabriknya investasi di sini, dan karena apa? Mereka punya dari A sampai Z-nya, punya tenaganya, punya materialnya, punya mesinnya dan sebagainya. Sedangkan kita yang ada di Indonesia kurang di bagian itu, tidak punya lengkap, A sampai Z tidak punya. Nah, itu untuk elektronika. Sebagai perbandingan, jurusan las contohnya, teknik mesin untuk pengelasan. Kalau pengelasan itu sifatnya domestik kompetisinya. Karena apa? Orang Malaysia, orang Singapura, orang Vietnam itu tidak mungkin buka jasa las di tempat kita. Ya, tidak mungkin, sulit. Dan mereka juga ngapain buka jadi tukang las di negeri orang gitu ya. Tapi kalau orang kita sendiri bisa melakukannya. Jadi secara kompetisinya itu domestik, antar dalam negeri saja. Nah, sehingga apa? Menjadi orang elektronika atau mendalami bidang elektronika ini tantangannya tadi ya, tidak mudah karena persaingannya internasional. Oleh karena itu kami juga sebagai salah satu alumni elektronika perlu benar-benar jeli dan juga mencari celah mana yang bisa kami masukin supaya elektronika bisa kami gunakan sebagai senjata untuk ya kita survive, ibaratnya seperti itu. Belakangan kami masuk ke dunia peralatan lab, contohnya peralatan lab medis salah satunya. Kami menginstal dan mereparasi peralatan laboratorium untuk universitas dan politeknik kesehatan. Baru sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu pergi ke Medan, pergi ke Pekanbaru untuk memasang peralatan-peralatan itu dan mereparasi, yang mana kami lihat langsung bahwa ada satu alat yang itu kalau dibuat secara cost produksinya itu hanya di bawah 1 juta, tapi pas waktu dijual itu belasan juta. Jadi apa? Elektronika ini kalau saya ada teman seorang pebisnis juga, ada 2 kata kunci: barang yang murah di tempat yang mahal atau barang yang murah di waktu yang mahal. Ya. Kita kalian semua sudah belajar kapasitor, resistor, transistor. Tapi ini kalau beli juga paling harganya berapa? 100, 200 atau ribuan ya. Ini bagaimana ini bisa jadi mahal? Bagaimana ini bisa jadi uang yang saya menjadi penghasilan saya, kan begitu salah satunya. Kita mengeksplorasinya gitu ya. Nah, ternyata tadi dengan prinsip tadi, barang murah di tempat yang mahal atau barang murah di waktu yang mahal kita bisa gunakan. Contohnya apa? Counter digital. Counter digital ada salah satu untuk menghitung ya, biasa menghitung counter itu 1, 2, tapi yang menggunakan 7 segment itu teknologi yang dipakai tadi di alat, salah satu alat yang di medical equipment itu yang harganya kalau secara cost produksinya di bawah 1 juta tetapi bisa menjadi belasan juta. Oh baik, karena ada request untuk dilanjutkan ke serah terima MOU dulu, kita mungkin di sini kan dulu ya, tapi kayaknya udah
udah dengan seksama mendengar ini. Baik, ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ada beberapa apa namanya cerita ataupun pengalaman yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Purnomo, jadi anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, demikian tadi arahan dan semangat yang diberikan oleh Pak Purnomo pada anak-anak kelas jurusan TAP. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada acara berikut adalah penandatanganan dan serah terima MOU antara PT Elektronik dan Sinergi Nusantara. Untuk itu kepada Bapak Kepala SMK Negeri 3 Singaraja dan kepada Bapak Direktur Bapak Muhammad Jeni untuk maju ke depan. Mohon bantuan Ibu Dita untuk kepada Bapak BKS untuk mendampingi Bapak Kepala Sekolah dalam penandatanganan MOU dan Bapak Kaprok TAP. Silakan. Pak Pur, silakan Pak. Bisa.